Oke, Assalamualaikum warahmatullah. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Judulnya kali ini soal IHSG crash, atau buat teman-teman yang cari IHSG anjlok, IHSG turun. Nah, ini akan kita jawab di sini dengan sebuah grafik. Jadi, apa peluang yang Anda akan dapat setelah ini, dan bagaimana sisi keberuntungan Anda sebagai seorang investor pemula pada masa-masa saat ini. Jadi, bisa kita katakan IHSG sedang kritis saat ini, tapi ada peluang yang besar yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, sebelum itu silahkan subscribe dulu channel Analis Saham Syariah, dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Oke teman-teman, di hadapan kita sudah ada tampilan grafik dari indeks harga saham gabungan. Nah, saat ini kita menggunakan Yahoo Finance. Nah, di sini sebenarnya banyak teman-teman yang mengeluh, saya rugi sekian karena IHSG lagi turun, IHSG lagi crash. Nah, ini yang akan kita jawab teman-teman. Coba kita lihat di 3 bulan terakhir ini, sebelum virus corona mewabah di Indonesia, pada saat itu masih di Cina, Indonesia masih aman-aman saja, IHSG masih di angka 5.000 ke di atas atau 6.000 lebih. Tapi setelah wabah ini kemudian masuk ke Indonesia dan sampai pada hari ini di bulan Maret 2020 sudah lebih dari 50 warga Indonesia yang meninggal karena virus ini. Nah, terjadilah crash di indeks harga saham gabungan. Nah, apa yang akan kita tangkap dari sini? Nah, kita coba membaca histori indeks harga saham gabungan di 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, ini sempat menyentuh angka terendahnya di 4.207, bahkan di bawah dari itu. Karena penurunannya, ini harga closingnya 4.207. Nah, sekarang teman-teman, ini bahkan sudah melewati angka tersebut. Jadi, dia sudah breakdown dan ada di angka 3.937 untuk kondisi IHSG terbaru saat ini. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman, bagaimana kita mencari peluang di sisi ini. Jadi, saran saya buat teman-teman yang misalnya masih terjebak di saham tertentu, kalau memang belinya memang pas masih harga murah, tapi kemudian ada crash seperti ini, tidak usah khawatir. Tapi buat teman-teman yang memang beli di harga mahal, saya tidak punya rekomendasi. Kalau teman-teman jual mungkin akan rugi besar, tapi kalau teman-teman mau bersabar menunggu IHSG kemudian berbalik arah lagi, mungkin kerugian teman-teman bisa akan berkurang. Tapi kalau menjual di saat seperti ini, dua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa rugi yang lebih besar lagi nantinya kalau turun, atau nanti akan jadi penyesalan buat teman-teman kalau misalnya virus corona ini isunya mulai mereda dan IHSG mulai berbalik arah. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi ketika IHSG mengalami kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana menyiapkan cash untuk melakukan pembelian saham kembali, entah itu saham yang sama atau saham yang berbeda, tapi dengan syarat teman-teman harus tahu bisa membaca pergerakan MA-nya, moving average-nya. Sering saya ulang berkali-kali bahwa teman-teman kalau mau beli saham, entah mau pakai MA 20, 100, pastikan kondisi candlestick-nya, pergerakannya itu ada di atas garis MA tersebut. Nah, pada saat ini hampir semua negatif. Jadi mau MA 200, 20, 100, itu semua negatif. Jadi teman-teman kalau mau beli saham pada saat ini berdasarkan analisis moving average-nya, maka belum bisa. Tapi kalau teman-teman murni menggunakan valuasi saham, maka bisa jadi ada saham yang sudah sangat murah. Tapi saran saya, jangan dulu beli saham untuk saat-saat seperti ini, karena kalau kita lihat kasus virus corona ini masih terus berlanjut dan kita tidak tahu kapan akan berhenti.
cara terbaik untuk mulai masuk membeli saham dan mencari keberuntungan yang sangat besar itu ketika pergerakannya sudah mulai mantul seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya masih turun seperti ini, jangan dulu masuk di sini. Tapi ketika ada pergerakan di sini, bentuknya sudah seperti ini, teman-teman, maka bisa mulai masuk di saham yang kita incar. Nanti di akhir video ini saya akan menunjukkan salah satu saham yang mungkin layak untuk kita beli. Nah, kondisinya juga hampir sama di tahun 2008, teman-teman. 2008 juga pernah terjadi crash dengan penurunan yang cukup dalam juga. Bahkan sebenarnya banyak analis yang menilai bahwa penurunan ini sudah jauh lebih tinggi penurunannya dibanding dengan kondisi di tahun 2008. Nah, buat teman-teman yang mulai berpikir untuk trading, saran saya jangan masuk dulu. Tapi lihat kondisinya seperti ini. Ketika terjadi pergerakan naik seperti ini di posisi tahun 2009 bulan 3 di sini, maka teman-teman bisa mulai memikirkan untuk mulai membeli saham-saham yang teman-teman incar. Tapi kalau masuk dalam posisi seperti ini masih terus turun, maka jangan sekali-sekali masuk, kecuali analisisnya murni di valuasi sahamnya saja. Tapi kalau teman-teman mau lebih komplit analisisnya, maka pastikan gunakan pergerakan candlestick-nya dulu seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan range waktu yang cukup panjang, yaitu yang maksimal. Tapi kalau mau yang lebih range-nya lebih singkat lagi, bisa di range 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Nah, ini juga posisinya masih dalam posisi downtrend dan cukup tajam penurunannya dalam sehari, sehingga ini belum waktunya masuk untuk mulai beli saham apapun yang teman-teman ingin beli dari saham yang sudah diincar sebelumnya. Ataupun di range 5 tahun juga demikian, teman-teman. Akan sangat beruntung buat yang bisa melihat ini sebagai sebuah peluang, karena ya namanya pasar saham itu akan selalu seperti ini pergerakannya. Dia tidak akan naik terus-menerus, pasti akan ada waktunya untuk turun seperti tahun 2008 ini. Jadi ketika euforia terhadap bursa sudah mulai muncul, di mana bursa saham sudah mulai berbalik arah pergerakannya seperti ini, maka teman-teman sudah bisa mulai masuk. Nah, ada banyak sekali saham yang penurunannya cukup dalam karena kasus karena virus corona ini. Jadi teman-teman, diantaranya satu saham yang sangat menarik itu saham Astra, kemudian ada lagi saham Unilever, dan saham-saham kecil yang cukup menurut saya yang paling menarik itu salah satunya adalah Semen Batu Raja. Sekalipun dari sisi earning per share-nya kecil, tapi dia adalah saham BUMN yang bisa dikatakan valuasinya selalu di harga PBV di atas 1, bahkan di atas 2, sehingga ketika teman-teman bisa mengincar saham ini dan masuk di waktu yang tepat, seperti yang saya katakan tadi, yaitu pada saat IHSG sudah mulai berbalik arah dalam posisi seperti ini, maka itu adalah sebenarnya peluang yang sangat besar. Bisa jadi IHSG akan turun di mungkin di angka 3.500, tapi saya tidak bisa membuat prediksi karena ini kita belajar dari pengalaman. Dulu juga pernah ada wabah yang bahkan terjadi sampai 5 tahun. Nah, kita tidak tahu virus corona ini akan terus kuat isunya sampai berapa tahun atau sampai berapa bulan. Saya sih berharap, dan semua pihak di Indonesia berharap, bahwa wabah ini bisa cepat berlalu dan kondisi pasar bahkan IHSG sendiri bisa mulai pulih kembali. Tapi saya katakan bahwa ini adalah peluang besar, teman-teman. Jangan karena rugi, karena terlambat menjual saham Anda, kemudian berpikir tidak akan masuk lagi ke bursa saham. Ini memang bentuk perdagangan pasar saham itu ya seperti ini. Akan selalu ada masa-masa di mana saham akan turun dengan
menyesuaikan dengan gejolak pasar yang ada. Jadi kalau teman-teman bisa melihat kondisi ini sebagai peluang, maka masuklah pada saat posisi pergerakannya sudah mulai berbalik arah dengan melihat menggunakan range waktu yang tidak terlalu singkat. Jadi jangan gunakan 5 hari, 1 minggu atau 3 bulan. Gunakan minimal 1 tahun. Atau paling sederhananya kalau teman-teman lihat di tahun-tahun sebelumnya, itu usahakan bisa di range 6 bulan misalnya. Tapi saya lebih menyarankan untuk melihat di range 1 tahunan ini. Jadi ketika posisinya sudah mulai naik atau penurunannya sudah tidak terlalu tajam dan posisi garis MA-nya ini sudah terlihat berada di bawah garis candlestick-nya ini, maka itulah waktu di mana kita bisa mulai melirik saham-saham yang akan kita beli. Saya bocorkan beberapa saham yang bisa kita lirik, misalnya Unilever, Astra, kemudian saham perusahaan gas negara. Ini juga cukup menarik, perusahaan gas negara, teman-teman. Ini banyak yang sudah melihat perusahaan gas negara di harga 605, kemudian Unilever. Ini juga Antam juga cukup menarik sekali, teman-teman, karena sebelumnya berada di harga 6.600 lebih atau 700 lebih. Ketika teman-teman bisa melihat peluang ini mulai masuk pada saat crash IHSG crash sudah berlalu, maka ini adalah peluang yang cukup menarik, teman-teman. Jadi saya sudah memberikan saran sebelumnya di video sebelumnya, incar dulu saham-saham dari saham blue chip atau saham-saham BUMN, karena biasanya ketika IHSG crash dan kemudian mulai pulih, biasanya saham-saham BUMN lah yang paling cepat berbalik arah dan biasanya kenaikannya juga cukup besar. Jadi saran saya, teman-teman, silahkan call dulu, siapkan dananya dulu dan mulai masuk pada saat IHSG mulai bangkit. Jadi kalau IHSG anjlok, IHSG turun saat ini, anggaplah suatu peluang buat teman-teman semua, terutama yang baru masuk di pasar saham. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.